Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan terkait panduan pembuatan paper presentasi kelompok dalam mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Jadi penyusunan paper presentasi kelompok kita bagi berdasarkan beberapa topik, yaitu ada 10 topik untuk 10 kelompok, dan ke semua topik ini merujuk ke satu rujukan utama, yaitu buku Principles of Economics karya Menkyu. Jadi nanti teman-teman silakan membuat paper dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan deadline. Silakan membuat paper, misalkan kelompok 1 demand and supply. Di sini bisa dirujuk materinya dalam buku Menkyu chapter 4. Begitu juga yang lain ya, misalkan kelompok 2 elasticity, kelompok 3 customer producers, kelompok 4 sampai dengan kelompok 10. Nah, kenapa kita menggunakan buku Menkyu? Karena dalam buku Menkyu ini sudah sangat terstruktur, memang disetting untuk proses pembelajaran. Misalkan contohnya kita lihat kelompok 1 ya, chapter 4. Nah, jadi nanti teman-teman dalam mencari chapternya silakan masuk ke daftar isi atau konten di sini. Dalam konten di sini sudah disampaikan nomor-nomor chapternya, misalkan chapter 1, chapter 2, 3, dan seterusnya. Nah, misalkan tadi kelompok 1 yaitu chapter 1. Nah, dalam buku Menkyu ini selain dilengkapi dengan teori-teori, misalkan di sini ya ada, kalau kita lihat dalam daftar isinya ada teori tentang apa itu pasar, apa itu demand, kemudian apa itu supply. Di sini juga dilampirkan beberapa case study, studi kasus, kemudian juga ada latihan-latihan yang bisa dikerjakan. Nah, dengan adanya studi kasus ini memberikan kita pemahaman yang lebih luas, biasanya akan lebih gampang memahaminya. Sehingga nanti dalam pemaparan paper, ketika teman-teman menulis paper, yaitu jangan hanya sebatas definisi-definisi saja, tapi juga lampirkan studi kasusnya. Coba kita lihat di sini, misalkan kita buka chapter 4 halaman 65. Oke. Chapter 4 halaman 65, kita lihat strukturnya cukup gampang sekali dipahami, dimulai dari biasa ya definisi-definisi, kemudian beberapa contoh, dan juga dilengkapi dengan ilustrasi berupa kurva, data-data yang itu memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami. Nah, jadi silakan teman-teman pahami, kemudian dituliskan ulang dalam paper presentasi kelompok. Oh ya, dan paper ini ditulis dengan bahasa Indonesia ya. Nah, misalkan di sini kita bisa lihat ada case study. Nah, ini akan memberikan gambaran yang biasanya kita akan lebih gampang paham ketika diberikan case study. Nah, dengan adanya case study ini juga nanti dalam paper, karena buku Menkyu ini disusun di Amerika, biasanya contoh kemudian studi kasusnya lebih banyak terkait keadaan di sana ya, keadaan di Amerika. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan ketika dalam paper presentasi, dalam part pembahasan itu bisa disilakan misalkan berikan contoh yang kira-kira lebih keindonesiaan, yang lebih relevan dengan sudut pandang Indonesia, seperti itu. Nah, jadi dalam paper nanti karena buku rujukannya terdiri dari teori, kemudian ilustrasi-ilustrasi, kemudian juga contoh-contoh kasus, nah maka papernya juga harus mencakup 3 hal itu ya. Jadi jangan hanya sebatas
definisi-definisi saja, tapi supaya kita lebih gampang memahami dan lebih gampang untuk berdiskusi, silakan bisa dilengkapi dengan ilustrasi dan juga dengan studi kasus. Ini pembagian kelompoknya, nanti teman-teman bisa akses lebih lanjut di My Class. Kemudian penyusunan paper itu wajib sesuai dengan template ya, template yang sudah dilampirkan juga. Dan jangan lupa setelah membuat paper supaya nanti ketika presentasi lebih mudah, juga silakan teman-teman lengkapi dengan dirangkum lebih padat dalam bentuk slide presentasi. Nah, jadi ini tahapannya: menyusun paper sesuai dengan template, kemudian membuat slide presentasi, kemudian mengumpulkan paper dan slide presentasi melalui My Class. Kemudian proses merah, kuning, dan hijau ini dilaksanakan bersama mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10, melaksanakan dalam satu waktu. Kemudian nanti untuk presentasinya akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal presentasi setiap kelompok. Dan nanti dalam presentasi tentunya akan dilengkapi dengan diskusi dan juga tanya jawab. Template paper setelah ini kita bisa lihat bersama. Kemudian untuk referensi yang paling pokok adalah buku MenQ. Kemudian nanti bisa juga teman-teman lengkapi dengan beberapa buku ya yang sudah dilampirkan di dalam My Class. Nah, diantaranya buku-buku ini. Oke, sekarang kita coba lihat template-nya. Di sini kita bisa lihat template paper mata kuliah. Terdiri dari yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di sini sudah disampaikan pendahuluan itu isinya apa, kemudian batasan berapa maksimal lembarnya itu sudah disampaikan di sini. Kemudian setelah itu tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini intinya berbicara tentang teori-teori yang menjadi topik dari teman-teman. Nah, silakan teori-teori dari buku tadi dijabarkan di dalam tinjauan pustaka. Kemudian yang berikutnya, part yang terakhir adalah pembahasan. Pembahasan di sini adalah untuk memahami lebih lanjut teori-teori yang ada. Silakan lengkapi dengan studi kasus, baik itu studi kasus yang sudah dilampirkan di dalam buku dan juga mungkin studi kasus maupun data-data yang lebih terkini dan juga lebih merepresentasikan keadaan yang terjadi di Indonesia. Kemudian ditutup dengan kesimpulan. Dan jangan lupa setiap kutipan silakan diberikan footnote dan juga guna menghindari plagiasi ya. Dan juga jangan sampai ini ya teman-teman, tidak diperkenankan rujukan bersumber dari internet, khususnya dari website-website yang menulis tentang teori-teori tersebut. Untuk daftar pustaka, wajib hukumnya merujuk kepada buku MenQ. Jadi nanti akan terlihat di dalam papernya, paper yang tidak merujuk ke buku MenQ dan paper yang merujuk ke buku MenQ, saya rasa pasti akan terlihat dengan jelas. Oke, mungkin itu saja sekilas gambaran terkait panduan penyusunan paper kelompok. Silakan dikerjakan dalam 1 minggu ke depan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di My Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.